Halo guys, kembali lagi sama kami di Bonkes, Bonti Podcast. Di podcast kali ini gak kalah seru sama podcast yang sebelumnya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang mempunyai prestasi di SMKN 1 Luragung, yaitu Kak Ayu Fitriani dari kelas 12 Multimedia 2. Ya. Kak Ayu ini katanya kemarin udah ikutan lomba FLS 2N tahun ini dalam kategori cipta lagu. Ya, betul. Sebelumnya kakak bisa jelasin dulu nggak sih Kak, apa itu FLS 2N? Oke, baik. Jadi FLS 2N itu jenis lomba di bidang kesenian dan itu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dalam tingkat nasional. Tingkat nasional ya Kak? Iya. Awalnya gimana sih Kak, kakak bisa kepilih buat jadi perwakilan di lomba FLS 2N itu? Oke, jadi awalnya itu kan kakak tuh kebetulan ikut ekstrakurikuler kesenian. Iya. Nah, dan juga kebetulan tiap Sabtu kan suka latihan. Kakak ikut divisi vokal. Okay. Nah, terus tiba-tiba Pak Agi, pembina ekstrakurikuler kesenian bilang kayak gini, yuk kamu siap ya ikut FLS 2N cipta lagu, bilangnya kayak gitu. Oh ya, awalnya sih kayak bisa nggak ya, masih ragu-ragu dan juga takut, soalnya kan suara kakak itu masih standar ya gitu. Maksudnya kan kayak masih nyanyi juga kayak cover-cover biasa doang. Nah, tapi namanya juga udah dipercaya kan, harus bisa, Semoga mau ya. Iya. Terus maksudnya maaf Pak, boleh nggak jangan Ayu gitu, Ayu aja gitu, disupport, diyakinin bisa ya, bisa, Ayu bisa. Gitu. Dan ya udah kalau gitu kakak mulai yakinin diri. Oke, aku udah dipercaya, harus bisa. Kalau boleh tahu ya Kak, untuk proses persiapan lombanya itu kayak gimana aja sih Kak? Dari mulai mungkin pembuatan lirik lagu sampai tag video klipnya. Oke. Jadi gini, latihan itu cuman sebentar ya, masih hitung jari. Dan juga nyiptain lagunya juga butuh proses yang lama gitu. Terus waktu itu alhamdulillah juga dibantu sama Pak Anjar dan juga Pak Agi. Jadi nggak sendiri doang gitu. Bikin lagu bareng sama Pak Agi sama Pak Anjar tiap latihan di ruang seni gitu. Masih kehitung jari juga kan latihannya itu, karena kan yang ikut lomba itu bukan hanya di cipta lagu gitu. Ada Jadi yang lain juga. Iya, ada yang lain juga. Terus di situ mulai ngedown, bisa nggak ya. Terus ya udah harus bisa. Terus buat lagunya itu kan ada 2 macam. Nah, yang pertama itu musik EDM sama musik yang Persis Sundanya. Nah, kalau boleh tahu ya Kak, musik EDM itu kayak gimana sih Kak? musik EDM itu semacam kayak musik-musik yang dipakai buat dance, dansa, kayak yang ada di festival-festival gitu. Ya, kayak gitu. Selama proses persiapan buat lomba itu ya Kak, ada nggak sih hal yang menurut kakak itu sulit banget gitu? Ya sih ada, kayak ya itu bikin lirik lagunya kan bingung ya pastinya, yang namanya masih awam gitu, masih belajar, sama-sama belajar gitu, gimana ini itu juga pembuatan lagunya juga baru lagunya aja belum nemu nadanya gitu. Terus juga kan sulitnya itu kayak gini, musik EDM, musik semalam jadi, besoknya harus rekaman, Ngedadak banget ya Kak? Iya, aduh pusing, bisa nggak ya, kayak takutnya pas nyanyi feelnya itu nggak dapet gitu. Terus coba latihan semalaman, latihan bisa. Oke, kalau gitu kakak latihan di rumah sendiri, besoknya rekaman, dan rekamannya juga gak nyangkain itu di Kuningan gitu. Enggak di sini. Enggak di sini. Kan biasanya suka direkam di sini ya. Iya. Gitu. Cuman mungkin pengen lebih bagus, jadi ke studio rekaman gitu. Terus juga yang paling sulit sih pas pembuatan video klipnya juga. Nah, di situ kan kakak itu nggak biasa di make up ya, terus kan harus di make up. Terus juga kakak yang biasanya pakai celana harus feminim kayak gitu. Terus juga
pas pembuatan video klipnya juga kan harus berekspresi ya, Iya. harus berekspresi. Sedangkan kakak tuh tipikal orang yang nggak pede di depan kamera, nggak pede di depan kamera. Jadi kayak bisa nggak ya gitu. Terus 1 hari sebelum video klip, 1 hari nggak tahu 2 hari ya waktu itu tuh dilatih dulu sama Pak Rois gitu. Nah, dan alhamdulillahnya udah dapat ekspresinya. Cuman masih ragu bisa nggak sih Kak? Soalnya kakak nggak bisa acting. Overthinking gitu Iya. ya Kak. Acting. Oke. Nah kan kakak udah ceritain hal yang menurut kakak sulit gitu. Ada nggak sih Kak kalau buat hal yang menurut kakak berkesan gitu selama pembuatan video klip atau lagu gitu? Oke. Selama pembuatan lagu sampai video klip sampai finishingnya itu yang paling berkesan sih Kak. Oke, aku dipercaya, disupport terus sama Pak Anjar, Pak Agi, Pak Rois, kayak gitu, kayak guru-guru yang lain kayak kamu bisa, ayo bisa, kayak nggak. Jadi kan kakak tuh masih awal-awal ya kayak kalau ikut cipta lagu kayak gitu, terus nggak kayak bener-bener dimarahin kayak gitu, nggak, tapi kayak kamu bisa, disupport gitu supaya kakak bangkit, bisa Numbuhin rasa Iya. percaya diri kakak gitu ya Kak. saya yakin. Oke. Selain ikut lomba FLS 2N dalam kategori cipta lagu itu, sebelumnya kakak udah pernah ikutan gak sih Kak lomba-lomba yang lain gitu? Ya, di tahun ini kakak juga ikut FLS 2N film, bikin film, iya bikin film, dan alhamdulillah kakak dipercaya buat ikut jadi penata suara. Ya, kayak wah penata suara nih harus bikin musik, harus nentuin musik buat di filmnya gitu. Kayak masih ragu, kok kenapa aku punya bakat apa di bidang itu, kayak masih bertanya-tanya kayak gitu. Tapi mungkin emang aku passionnya di situ. Nah, terus setelah itu pas pembuatan lagunya juga alhamdulillah dibantu sama guru-guru yang lain gitu. Dan juga kan ada masukan-masukan juga dari luar. Gak gitu. sendiri gitu ya Kak? Ada sendiri pastinya. Terakhir nih Kak, mungkin kakak punya pesan atau motivasi gitu buat teman-teman yang lagi nonton supaya bisa jadi kayak kakak gitu. Oke. Jadi kuncinya itu cuma satu, jangan males ya. Jangan males teman-teman. Terus juga harus percaya diri dan yakin kalau kamu itu paling terbaik dalam versimu sendiri. Kayak gitu. Oke, percaya diri sama jangan males teman-teman. Ya. Oke, terima kasih buat Kak Ayu Fitriani yang udah nyempetin waktunya buat hadir ke podcast episode kali ini. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube SMKN 1 Luragung. Tunggu podcast kita selanjutnya ya.